Mantan juara dunia Viswanathan Anand menunjukkan kepada juniornya Gukesh Domaraju bagaimana permainan sesungguhnya dari seorang juara dunia. Di game ini, Anand menunjukkan dominasi total pada Gukesh. Permainan awalnya dimulai dengan E4, lalu Gukesh memilih pertahanan Sicilia. Setelah kuda F3, E6, D4, pion makan pion, kuda makan pion. Lalu Gukesh mendorong A6, Sicilia kan. Anand mendorong C4, mengontrol petak D5, direspon dengan kuda F6. Setelah kuda C3 menjaga pion, gajah bersiap untuk eliminasi kuda. Maka menteri D3 memberikan penjagaan pada pion. Gukesh menambah tekanan dengan menteri G7. Setelah itu, Anand keluarkan gajah E2 dan bersiap rokade. Apabila di posisi ini gajah makan kuda, maka pion makan gajah. Struktur pion putih memang mengalami kerusakan, namun perwira-perwiranya telah berkembang. Menurut engine, ini adalah keunggulan untuk putih. Oleh karena itu, Gukesh tidak makan kuda. Dia memilih penyimbangan kuda C6, menawarkan untuk bertukar kuda. Anand menerima. Setelah itu, pion D makan kuda. Dengan demikian, lajur D menjadi terbuka. Selanjutnya, pion usir gajah. Gajah mundur serang pion, maka H3, lalu Gukesh rokade. Setelah itu, Anand juga rokade, direspon dengan benteng D8. Ancaman terselubung pada menteri, sehingga menteri menghindar ke petak ketiga. Selanjutnya, gajah menyerang kuda. Di posisi ini, Viswanathan Anand memilih untuk mengajak adu benteng. Benteng makan benteng, gajah makan benteng. Gukesh ditawarkan untuk mengambil kuda. Jika hal itu terjadi, maka menteri makan gajah. Setelah itu kuda makan pion. Hitam unggul satu pion, tapi menurut engine, ini adalah keunggulan tipis untuk putih. Oleh karena itu, Gukesh tidak mengambil kuda. Terlebih dahulu, dia mengembangkan gajah D7. Setelah itu, kuda mundur E2, gajah mundur D6, maka C5, gajah mundur, dan B4. Persiapan pion seto. Gukesh menyerang pion dan juga benteng, namun Anand punya balasan kuda C3. Menutup ancaman pada benteng sekaligus memberikan proteksi pada pion. Di posisi ini, Gukesh mendobrak dengan A5, lalu Viswanathan Anand menggeser bentengnya ke petak D1. Pertukaran pion tidak terhindarkan, pion makan pion. Selanjutnya, Gukesh membuat langkah tidak akurat. Dia menarik mundur menteri ke petak C7. Sampai pada posisi ini, putih memiliki keunggulan ruang. Menurut engine, langkah terbaik untuk putih adalah kuda A4. Namun, Viswanathan Anand gagal menemukan langkah terbaik. Anand memilih mendorong pion E5 serang kuda, maka kuda serang balik menteri. Di sini Anand memilih menteri D4, menghindari pertukaran kuda. Setelah itu, pion F6, maka F4, gajah mundur, gajah serang pion. Gukesh serang balik gajah. Setelah gajah mundur F3, pion H6 dimainkan. Di sini, Anand kembali memainkan langkah tunggu, gajah mundur E2. Dalam permainan catur, langkah tunggu sangat penting. Pecatur harus sabar. Menunggu lawan membuat kesalahan merupakan salah satu strategi dan teknik yang harus dikuasai oleh pecatur. Pada posisi ini, Gukesh Domaraju meneruskan laju pion. Dia mendorong pion G5 membongkar sayap raja. Kemudian Anand memutuskan untuk menukar kuda. Apabila pion E makan kuda, maka gajah ke petak D2.
ancaman yang cukup berbahaya ke depannya. Oleh karena itu, Gukes memilih pion C makan kuda. Hal ini membuat pion E menjadi lemah, dan Viswanathan memiliki pion mayoritas pada sayap main trick. Viswanathan merasa bahwa keunggulan ini sudah cukup baginya. Oleh karena itu, dia langsung mengadu benteng. Namun Gukes tarik mundur menteri untuk jaga benteng, mempertahankan penguasaan pada lajur A. Anan mainkan gajah E3 setelah Raja G7. Raja menepi ke petak H2, lalu menteri B8. Selanjutnya, Anan mainkan menteri J3. Gukes merespon dengan menteri ke petak D8. Terlihat jelas bahwa perwira-perwira hitam tidak memiliki ruang gerak bebas. Di sini, pertukaran pion terjadi setelah pion makan pion, gajah ke petak D4. Hitam berada pada posisi yang tidak begitu menyenangkan. Menurut engine, langkah terbaik untuk hitam pada posisi ini adalah memukar benteng. Tapi Gukes memilih memainkan benteng C8, menghilangkan penjagaan pada lajur A. Maka Anan langsung menempatkan bentengnya pada baris kepujuk. Setelah itu, menteri coba untuk jaga pion, tapi gajah A6. Langkah yang begitu menarik, pion siap untuk kena hantam. Gukes mempertahankan pionnya, tapi pion B5. Di sini, Gukes tarik mundur menteri menyerang benteng. Lalu Anan memainkan langkah yang sangat mantap. Gajah makan pion. Apabila gajah makan gajah, maka C6. Setelah benteng ke petak C7, menteri A5. Misalnya permainan dilanjutkan dengan G4, maka benteng makan gajah, benteng makan benteng, pion makan benteng. Setelah menteri makan pion, B6. Menurut engine, putih sangat unggul. Bagaimana jika di posisi ini menteri makan benteng? Maka gajah makan benteng. Kembali lagi, ini adalah keunggulan untuk putih. Oleh karena itu, Gukes memainkan benteng ke-7, mengeroyok gajah. Tapi Anan punya langkah brilian. Di posisi ini, dia mainkan gajah makan gajah, mengorbankan benteng. Hitam punya 3 pilihan. Apabila benteng makan gajah, maka benteng makan gajah skak. Setelah raja serang benteng, menteri serang pion. Raja makan benteng, menteri makan pion skak. Raja D7, menteri G7. Raja lari, pion makan benteng. Putih menang 1 perwira dan memberikan ancaman skakmat. Bagaimana jika menteri langsung makan benteng? Maka ada jawaban B6. Setelah menteri mundur, pion makan benteng, menteri makan pion, lalu gajah G5. Putih menang 1 perwira. Maka Gukes memilih pilihan ketiga, benteng makan benteng. Tapi setelah itu, pion B6, benteng A2, lalu gajah D7. Di sini Gukes coba melawan dengan G4, tapi pion C6 melaju. Menteri ke petak H8 dan pion C7. Gukes coba serang menteri, tapi Anan langsung promosi pion. Apabila pada posisi ini benteng makan menteri, maka menteri makan menteri. Setelah raja makan menteri, gajah makan benteng. Putih menang 1 perwira. Maka dari itu, Gukes mencoba dengan menteri H4, tapi gajah makan pion. Setelah langkah ini, Gukes Domaraju langsung menyerah. Apabila permainan dilanjutkan dengan G3 misalnya,
Maka raja sembunyi. Setelah benteng makan menteri, menteri makan benteng. Putih menang satu perwira dan punya pion bebas yang akan segera promosi. Dan apabila permainan dilanjutkan dengan pion makan pion, maka menteri skak, raja lari, gajah skak, pion tutup skak, tapi menteri kembali skak. Setelah raja G6, menteri skak, benteng bisa menutup skak, namun menteri makan benteng. Setelah raja G5, menteri F5, skak mati.